permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak ada yang kemarin. Iya ibu, betul saya. Akhirnya kita bisa bertemu secara langsung. Iya, alhamdulillah. Iya. Habis dari mana kok cantik banget ini? Ya ibu, tadi sebenarnya saya habis dari kampus, terus melipir makan besar kan lapar ya bu, terus dari kampus, Iya. terus noto bentar Haji Ali. Oh, Ustazah Jali enak pasti ya. Tapi kok kelihatannya muka-mukanya nggak semangat gini, kenapa nggak? Padahal habis makan loh Ustazah Jali. Ya sebenarnya nggak capek bu, terus saya tuh ada gimana ya bu, saya tuh Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Mungkin kamu bingung sama kamu sendiri atau ya sama diri saya ngungkapinnya Oke. gimana gitu. nggak apa-apa. Setiap orang tuh pasti ada di fase masa kebingungan itu, dimana kita bingung pada diri sendiri, keadaan atau apapun itu. Mungkin Mbak Ahda lagi di fase seperti itu. Gak apa-apa. Dengan adanya pertemuan kita kurang lebih 34 sampai 45 menit, nanti Mbak Ahda bisa dengan santai cerita atau semua apapun yang ada di pikiran Mbak, sampaikan aja di sini pelan-pelan sesantai mungkin. Oke. Anggap saya itu teman Mbak, jadi Mbak bisa santai untuk berbicara dengan saya. Gitu bu. Sebenarnya saya tuh kayak apa ya, sama diri sendiri tuh kayak malu buat ngobrol sama orang lain. Terus saya tuh sebenarnya awalnya tuh nggak sependiam sekarang gitu kan, terus kurang aktif juga di kelas. Kayak kalau ada kelompok presentasi nih bu, saya tuh suka malu buat bertanya, padahal ada pertanyaan tapi bingung gitu caranya itu gimana kayak gitu bu, bingung banget. Jadi Mbak Ahda ini mungkin sedikit emang pemalu ya orangnya. Iya sedikit. Tapi dengan eh, Mbak cerita seperti tadi itu kayaknya nggak cuman rasa pemalu itu tadi sih, mungkin ada faktor lain atau alasan lain Mbak bikin aktif gitu. Faktor lainnya tuh mungkin dulu saya ngerasanya SMA mungkin ya bu, dulu tuh setiap saya ngomong sama temen gitu kan, teman sekelas tuh kayak suka nggak pernah direspon atau kayak ditanggepinnya tuh kayak gitu lah bu gitu, sampai kadang saya tuh suka kayak ngomong hal-hal yang berbohong yang sebenarnya saya tuh nggak ngalamin itu, tapi seakan-akan saya ngalamin itu biar teman saya tuh merespon gitu. Oke, berarti itu SMA kurang lebih ya baru sebentar ya Mbak ya Ya merasa seperti baru-baru. itu. Eh, Mbak pernah berpikir nggak waktu itu, waktu Mbak merasa nggak dipuji sama teman tuh apa yang ada di pikiran? Kayak apa ya? Eh, apakah Mbak merasa bersalah atau enggak? Mbak pernah berpikir apa dari diri saya sendiri yang salah dalam berbicara? Saya ngerasa kayak oh mungkin emang apa topiknya yang kurang menarik sampai teman-teman tuh kurang merespon, tapi kalau kurang menarik ya bisa jadi mungkin sekali dua kali lah ya, tapi ini tuh kayak setiap saya ngomong tuh apa tidak nggak respon atau nggak dipotong ya nggak ditanggepin gitu lah bu. Jadinya tuh kan saya jadi sampai cari topik yang sesuai gitu, biar orang-orang tuh teman-teman tuh ngeliat ke saya, ngedengerin apa yang saya ngomong gitu loh bu. Kayak gitu. Tapi Mbak tahu kan kalau misalnya bohong untuk hal yang seperti itu kan juga nggak baik. Dan itu Mbak merasa merasa seperti merasa bersalah juga nggak Mbak setelah Mbak berbohong kayak gitu. Terus kedepannya apa Mbak selalu ngelakuin itu terus agar Direspon gitu. direspon? Awal sih kayak takutnya ya bu, omongan saya tuh ketahuan dan sebenarnya itu tuh nggak benar. Nah ada perasaan kayak takut bersalah, tapi ya gimana ya bu, dulu tuh saya kayak cari solusi hal-hal negatif gitu loh bu ya, contohnya berbohong tadi biar orang-orang tuh teman-teman tuh tertarik gitu loh ngeliat ke saya gitu, kayak gitu ya. Bingung juga bu ngatasinnya tuh gimana. Iya. Kalau dilihat dari Mbak yang
Mungkin kalau dari saya lihat Mbak ini, dari dulu emang rasa pemalu itu ada ya dari dulu kecil ya, dan itu membuat Mbak itu kayak maju mundur untuk berbicara atau nimbrung bareng temen, terus kayak tadi gak direspon juga, jadi memilih hal negatif seperti berbohong tadi. Kalau boleh tahu sampai di perkuliahan ini apakah masih seperti itu Mbak, kayak berbohong atau Kalau hal sekarang negatif? saya kan masuk jurusan BK ya Bu. Saya sih ngerasa sejauh ini teman-teman saya kayak baik merespon omongan saya, tapi masih ada kayak malu, nggak berani, bingung cara awalan buat ngobrol tuh gimana yang baik tuh gitu ya. Jadi karena terlalu sering punya pengalaman negatif gitu, jadinya tuh ke bawah sekarang, jadi kayak maju mundur. Paham, paham. Em, Tadi Mbak kan mungkin masih malu gitu ya di awalnya gitu. Rasa malu itu pasti ada, cuman kalau kita untuk berlatih agar tidak malu itu bisa aslinya dengan cara kita mengikuti sebuah organisasi atau sebuah workshop. Nah, ini saya ada satu contoh teman saya. Boleh ya Mbak izinkan saya untuk melihatkan video teman saya yang mungkin bisa membuat Mbak termotivasi. Ya boleh Bu. Ini Mbak contohnya teman saya waktu masa perkuliahan. Dulu dia tuh awal masuk tuh sangat diem, bener-bener saya mencoba mendekati tuh, saya mencoba mendekati Mbak kayak gitu, biar tahu, biar dia tuh bisa berani juga. Cuman emang orangnya pendiam, pemalu gitu, jadi agak susah ya kalau tidak memiliki hasrat tersendiri untuk berniat berani berbicara. Tapi dengan dia berani seperti ini, dia melewati banyak hal Mbak. Dia dulunya eh, mencoba untuk mengikuti sebuah seminar, workshop atau organisasi. Dia juga sekarang udah aktif dan bisa berani eh, berbicara di depan umum seperti itu. Jadi intinya tuh dengan adanya kita terbiasa dan berlatih untuk berbicara di depan umum, eh, contoh contoh kecilnya aja, berbicara ke teman sekelas. Nah, itu bisa, kalau kita terbiasa, nanti kita bisa merembet ke yang lebih luas lagi. Dia bisa berani, terus eh, percaya diri. Baik Bu. Mungkin saya lagi lebih ini kali ya, kalau semisal presentasi lebih apa ya, vibe sayanya mungkin diberanikan lagi biar lebih, mungkin lebih fokus, biar gak usah mikirin orang-orang kali ya Bu, lebih mikirin ke diri sendiri, kayak di depan tuh mungkin gak ada orang, lebih mikirin kalau di situ tuh cuma ada saya gitu ya Bu. Bagus, bagus. Mbak Ada bagus punya pemikiran seperti itu. Terkadang orang memiliki caranya sendiri untuk bisa percaya diri tadi. Mungkin Mbak Ada memilih untuk cara itu tadi. Sebelumnya Mbak Ada pernah mengikuti kayak workshop atau seminar gitu Mbak? Sebelumnya tuh ada keinginan buat ikutan workshop, seminar atau apapun lah itu ya, tapi balik lagi gitu loh Bu, kayak susah, malunya masih ada, kurang berani, belum berani buat explore kayak gitu, jadi kayak masih ditanam di diri sendiri tuh, mungkin yang hal-hal sebelumnya jadinya tuh kependem, jadinya nggak berani gitu. Terus alhamdulillahnya karena dapet teman-teman yang baik gitu kan, jadinya tuh saya tuh adalah beberapa teman yang ngajak buat ikut organisasi. Saya sekarang tuh ikutan organisasi Bu, ada beberapa organisasi di kampus, terus kegiatan saya ada sempat ikutan kampus, dari kegiatan kampus merdeka gitu Bu. Bagus itu Mbak yang memiliki rasa takut itu tadi, tapi juga termotivasi untuk mengikuti hal-hal seperti itu tadi. Bagus itu Mbak, mungkin kedepannya bisa lebih baik dan lebih
bagus lagi dalam hal berbicara ke orang sekitar ataupun ke umum. Baik Bu, terima kasih Bu. Saat ini juga Mbak bisa, dan itu juga harus dipertahankan ya Mbak ya. Ya, siap Bu. Bismillah Bu, coba. Mungkin kedepannya di waktu Mbak membutuhkan atau memiliki rasa kurang percaya diri lagi, bisa ke saya lagi, dan semoga saya tidak menemui hal yang seperti ini. Jadi saya saya harap saya menerima kabar baik dari Mbak. Amin, amin. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kalau gitu mungkin ini udah terlalu sore ya Bu. Jadi saya pamit pulang, takutnya orang tua menunggu di rumah gitu ya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih kembali ya Mbak Ada. Hati-hati di jalan.